Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umural walidaina. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya, wa bihi wa ilaihi, sampai kita ke bab 38, babul infaqi mimma yuhibbu, bab tentang infak. Sedikit membahas tentang infak. Dalam Islam itu ada yang namanya sedekah. Kalau ulun jelaskan dengan cara rumah. Rumah itu satu bangunan sedekah. Diistilahkan sedekah. Di dalam rumah ada yang harus dibuat, wajib ada di rumah itu. Apa itu, Pak? Kamar tidur. Kalau misalnya rumah kada ada rumah tidurnya, ngalih guring, bisa guring di WC kan? Nah, kamar yang wajib tadi, ruangan tidur tadi wajib dibikin di rumah, itu namanya dalam sedekah zakat, wajib. Jadi bangunan itu sedekah yang wajib di dalamnya ada namanya zakat. Kemudian ada lagi dalam rumah itu harus ada juga, tapi perlu akad, namanya wakaf. Wakaf. Kemudian ada lagi satu ruangan masih dalam naungan sedekah, itu harus menggunakan harta. Harus menggunakan harta. Apa itu namanya? Infak. Nah, infak pakai harta. Kalau sedekah itu umum. Kalau ada duit, sedekah pakai duit. Kalau misalnya ada duit, boleh pakai tenaga. Oh, ada masjid di kampung itu perlu dana, sumbang. Ada donasi untuk saudara di Sumatera, sumbang. Tapi kan ada duit, Pak Ustadz, pakai tenaga. Turun semen, sagan membangun masjid, diangkat takannya semen tadi, itu pun termasuk sedekah. Nah, yang kita pelajari ini tentang infak. Berarti kalau infak ini mau kada mau duit keluar. Duit keluar. Yang kadang ada orang tuh duit kada mau keluar. Musola, masjid sudah 8 tahun, atapnya belum baik, plafonnya belum jadi, bocor, baju kada rapat. Pas rapat tadi, mari sama-sama kita doakan semoga musola kita, masjid kita cepat jadi. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. 8 tahun dibacakan Al-Fatihah, ada jadi musolanya Pak. Kenapa? Duitnya kadang mau keluar. Seharusnya duit keluar, insya Allah musola masjid itu jadi. Alhamdulillah. Kelihatan jamaah sini duitnya keluar berataan. Jadi masjid yang megah, mewah, nyaman untuk ibadah. Semoga Allah menjadikan masjid kita ini berkah dan kita diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah bab Imam Nawawi menjelaskan dasar dari Al-Qur'annya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca Al-Qur'an adabnya ta'awudz. Tapi cukup sekali aja. Kalau ada ayat lagi, kan usah lagi ta'awudz. Kalau dari pertama membaca awal surah memakai bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Lan tanalul birra. Tidak akan kamu semua menikmati kebaikan yang sempurna. Ustadz, Pak RT, Pak RW, jamaah, kita semua tidak akan bisa mendapati atau menikmati birra, kebaikan yang sempurna. Sampai kapan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu menginfakkan, memberikan sesuatu mimma tuhibbun, sesuatu yang kau sukai, senangi. Hari ini kenapa apa nih? Iklannya ini pais kali. Tenda biru. Kenapa hari ini risol mungkal? Risol mungkal nih. Karena yang bersedekah pinanya ketujuh lawan risol. Tunfikuna mimma tuhibbun. Bersedekah dari apa yang kita senangi. Ulun sepakat sudah, ulun yakin manusia ketujuh duit. Bujur kah bujur Pak? Bujur mana? Jadi uang itu kita senang dengan uang, tapi uang itu perlu kita infakkan juga. Berat. Kenapa berat? Karena uyuh-uyuh pian mencari, ujung-ujungnya sagan orang. Tetapi kata Allah, ketika kita menginfakkan sesuatu yang kita senangi, kita bisa mendapatkan, menikmati birra, kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Apapun yang kita senangi, sedekahkan. Tetapi ini kadangkala langsung, pelan-pelan. Tetapi ketika kita sudah menginfakkan itu, kita bisa menikmati kebaikan yang Allah janjikan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalian semua wahai orang beriman berinfak. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta. Yang perlu dipahami Pak, di sini bahasanya tadi apa? Infak atau sedekah atau zakat? Di ayat ini. Infak. Rata-rata ulun kada hendak diinfak Ustaz ke masjid. Kenapa? Ulun sudah bejakan. Ulun sudah bejakan. Beda. Ada kawan disamakan. Ulun alhamdulillah Ustaz, di tabungan ulun 2 miliar. Berarti setiap tahun tuh ulun bejakat itu berapa? 2,5%-nya? 50 juta. 50 juta. Itu zakat wajib, memang harus dikeluarkan. Tapi di sisi lain selain zakat ada infak. Mun yang zakat nih insya Allah semuanya menggawi aja. Baras ada bersisa lagi banyak baras di masjid ini nih. Itu wajib. Tapi ternyata di sisi lain ada infak. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tidak menjadi kikir, bakhil, pelit. Ulun kada hendak berinfak Ustaz.
Itu masjid yang ulun di tengah kampung tuh ulun yang membangunnya tuh Ustaz. Terungkit pulang amalan-amalan bahari. Nah, jadi kita perlu untuk berinfak, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa yang Allah keluarkan, minal ard, dari bumi. Ada yang petani dan ada zakatnya. Kemudian kambing, sapi ada zakatnya. Cuma yang ulun kada tahu nih, kelapa sawit nih ada kan? Kelapa sawitnya ada kan zakatnya? Allahu a'lam. Kalau kelapa sawit ada zakatnya, bisa dizakati juga. Diperintahkan oleh Allah, anfiku, berinfaklah, keluarkan harta. Itu tadi ayat Al-Qur'annya. Kemudian kita masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama atau hadis ke 297 dari pertama kita baca. Berarti sudah 297 dari awal pengajian kita nih. Bapak-bapak masih ingat Pak? Pengajian kita ini sudah jalan berapa tahun? Berapa? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu hampir 300 sudah hadisnya. Hadis ke-1 sampai 296 kada ingat lagi. Apa kan semalam itu dibahas. Mohon kada ingat, silahkan buka YouTube Faisal Abda'u. Like, comment, and share. Hadis yang pertama, An Anas radhiyallahu anhu. Anas siapa Pak Ustadz? Kenapa tidak disebutkan? Biasanya periwayat hadis ini disebutkan Anas bin. Tapi ini tidak disebutkan karena sudah masyhur, sudah terkenal. Aduh, salah lagi disambat. Anas siapa? Maksudnya di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bercerita Anas, karena Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Dahulu ada nama sahabat bernama Abu Thalhah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Kenapa di ujung sahabat disebutkan radhiyallahu anhu? Supaya membedakan antara kita ahlu sunnah dengan syiah. Kalau syiah tidak ridho dia dengan sahabat. Siapa Abu Thalhah ini? Aksarul Ansori. Beliau adalah penduduk Ansor. Siapa Ansor ini Pak? Penduduk dari kota Madinah. Kalau dari kota Mekah disebut Muhajirin. Kalau Madinah Al-Ansor. Bil Madinati, Abu Thalhah ini orang Madinah, malan, sugih banar. Sugihnya kada ketulungan. Amunnya bisa lebih sugih daripada punya di Kalimantan ini bubuhan haji. Haji itu kan sugih biasanya di Kalimantan nih, macam-macam. Wah, sama Abu Thalhah ini sugih. Sugihnya dari apa? Min nahlin, kebun kurma. Kebun kurma tuh sugih gak Ustaz? Punya bisi kebun kurma pian kaliakan aja Pak. Kurma kualitas nomor 1, kurma ajwa. Itu katakanlah 100 rial. Masih ingat apa kurma ajwa tuh Pak? Yang pian rancak umrah nih. 100 rial dikali berapa Pak? Ini 1 rial ini Pak? Nah, ada yang 4.000, 4.500, 5.000, bulatakan 5.000. Berarti 100 rial kurma ajwa itu berapa? 500.000. Itu Pak ditukar oleh jamaah umroh. Habis itu dimakan tamu titik banyu mata. Jamaah umroh menukar, datang tamu, dimakannya kurma ajwa tuh titik banyu mata. Ujar nang tamu tadi, wah Pak, di Mekah tuh dasar auranya tuh sedih. Kekuatan imannya tuh berasa Pak. Buktinya pian masih menangis, sudah umroh masih aja menangis. Padahal itu tadi Bang, kada ikhlas kurma ajwa tadi dimakan tamu tadi. Kenapa? Larang. Larang.
Jadi mau larang nih asa ngalih juga diunjuk lawan tamu nih, baik disimpannya, nang disuguhkan ke tamu nih paling sukari, yang gitu-gitu aja. Nah bayangkan itu baru ada yang sekilo 100 real. Ini kebun luas di Madinah itu Pak. Siapa nang bisi? Abu Tolha. Sugih benar Abu Tolha ini. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha. Dan harta yang paling dia senangi itu adalah namanya bayroha. Namanya bayroha. Bayroha itu kebun kurma, tapi di dalamnya kayaknya ada sumur. Kita lanjutkan hadisnya. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan kebun Abu Tolha ini beparak lawan masjid. Parak dengan masjid. Kemudian apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, masuk di kebunnya Abu Tolha. Nah, masuk di kebunnya Abu Tolha ini, wa yasrabu min ma'in, meminum air. Jadi sudah kebun kurma, ada sumurnya. Ini harta yang luar biasa, yang kalau diduitakan banyak Pak. Fiha thayyibun qala Anas, dan di dalamnya itu banyak buah-buahan dan air yang sangat segar. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, periwayat hadis ini, falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini. Nah, ketika turun ayat ini berarti ini menandakan apa Pak? Yang namanya wahyu itu tuh turun, ayat itu turun, tapi turunnya begamatan. Turun ayat, apa ayatnya? Sudah kita baca tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan mimma tuhibbun, harta yang kau cintai. Mendengar tadi Pak, Abu Tolha yang bisi kebun sing luasan, kurma banyak, sumber air macam-macam. Qoma Abu Tolha, berdiri beliau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, Abu Tolha berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala alaika, Allah telah menurunkan ayat kepada engkau, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali. Setelah aku mendengar ayat ini, dan harta yang paling aku cintai, yang aku senangi, kebun ulun tadi Nabi. Masih ingat Pak kebunnya ngarannya apa? Bayroha. Ngaran kebunnya kebun Bayroha. Di mana lokasinya Bayroha itu Ustaz? Sudah masuk ke masjid. Kenapa sudah masuk ke masjid? Karena masjid itu diluasi. Semakin luas, akhirnya kebun itu sudah dijadikan masjid. Cuma poinnya adalah yang ingin ulun jelaskan. Pertanyaan ulun, zaman dulu sahabat Nabi itu yang bisi kebun banyak atau banyak Pak? Banyak apa banyak Pak? Pilihannya dua aja, banyak atau banyak? Banyak. Tapi yang disebutkan oleh Nabi kebunnya siapa? Abu Tolha. Kebunnya Abu Tolha. Ini yang menandakan harta itu berkah, karena apa? Diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sama di kehidupan kita juga banyak yang bisi duit, tapi siapa nanti yang diceritakan? Oh, yang dulu membantui ulun S1 bapak itu. Ulun pernah S2 ada bisi duit, yang membantui ulun bapak ini, bapak itu. Kan bapak-bapak banyak yang bisi duit. Tapi yang dikisahkan oleh orang di kehidupannya siapa? Yang berkah, yang membantunya. Sama, yang bisi kebun banyak, tapi yang dikisahkan oleh Nabi kebunnya Abu Tolha. Wa innaha shadaqatun lillah. Wahai Nabi, aku sedekahkan kebun yang besar ini, kebun yang sangat aku cintai ini, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Arju birroha, aku cuma mengharap kebaikan dari Allah. Wa dhukhraha indallah, dan kesempurnaan kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turun ayat langsung digawi Pak. Kalau ini anak menyambat kita Bang, cuma sakadanya man orang lain lah. Punya orang lain turun ayat, habis itu ada ajakan, ada bawaan, ada undangan, menawar pasti. Ada pengajian di situ di masjid ini, aku kayak aja gini. Aku harap aja aku sudah mengaji loh guru ini. Ada donasi untuk saudara kita di Sumatera, untuk saudara kita yang kena banjir. Aduh sagin aku sudah semalam menyumbang ke anak yatim situ. Nah, menawar. Padahal sahabat itu ketika turun ayat langsung diamalkan. Kadang ada beberapa orang itu menawar dulu. Fadahha ya Rasulullah, maka letakkan kebunku ini haisu araqallah. Terserah, yang penting mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kebun ulun ini ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi berkata, setelah Abu Thalha memberikan kebunnya yang besar tadi, apa kata Nabi? Kata Nabi, bah. Apa pulang tuh Ustaz? Bah itu apa Ustaz? Dasar tulisannya kayak itu lah. Tulisannya bah. Apa maksud bah itu? Bah itu adalah ungkapan orang Arab ketika mendapatkan sesuatu yang takjub, senang. Namun di kita nih tekajub tuh apa Pak bahasanya? Munyabah nih orang Medan biasanya. Nabi juga ketika mendengar itu kata Nabi, bah. Maksudnya bah itu senang Nabi dengan peristiwa Abu Thalha itu. Dzalika malun robihun. Itu kata Nabi merupakan harta yang sangat beruntung. Nah, dicatat Pak. Yang disedekahkan oleh Abu Thalha tadi, kata Nabi itu harta yang sangat beruntung. Pertanyaannya, untung atau untung? Padahal maunya dilihat kan kada untung Pak. Kenapa? Buntung seharusnya. Rugi. Pian bisi kebunnya itu kurmanya sing banyakan, tiap tahun menghasilkan duit, tapi malah diunjuk ke Nabi. Disedekahkan, diwakafkan. Sama ulun bisi tanah, tapi apa? Ulun wakafkan sagan rumah Quran di belakang situ. Diwakafkan di rumah Quran yang di belakang Ustadz Hamid tuh, misalnya diwakafkan ada misalnya, atau di rumah Quran lain diwakafkan tanahnya, itu diwakafkan itu hitungannya kan rugi Pak kalau dalam sudut pandang manusia. Tapi ternyata di balik itu kata Nabi malah untung harta yang diinfakkan itu. Dzalika malun robihun, diulangi 2 kali oleh Nabi. Itu adalah harta yang robih, beruntung. Wa qad sami'tu, dan aku telah mendengar, ma qultu, apa yang aku ucapkan, wa inni ara an taj'alana fil aqrabin. Kata Nabi, kalau mau bersedekah itu bersedekahlah dulu kepada akrobin. Apa akrobin? Kerabat dekat. Ini menunjukkan bahwasannya sedekah itu boleh memakai nepotisme. Nepotisme itu bujur orang dalam lah. Nah, kalau sedekah boleh pakai orang dalam dulu. Maksudnya orang dalam itu apa? Saudara yang dekat dulu. Kemudian habis saudara dekat, keluarga saudara. Kalau sudah keluarga dan saudara, baru keluar. Faqala Abu Thalha, kemudian Abu Thalha berkata, af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Thalha. Kemudian mendengar tadi kata Rasulullah, ini yakinkah disedekahkan segan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, sedekahkan dulu ke keluarga. Ini bukti bahwasannya ketika ada sahabat bersedekah, ditakuni dulu ke orangnya. Keluarga pian sudah dapatlah, anak pian sudah dapatlah,
Kemudian keluarga-keluarga pian sudah dapatlah. Kalau ini sudah dapat berataan, baru sedekahkan yang besar. Tapi punya belum dapat, jangan langsung diunjuki. Dipastikan dulu oleh Nabi. Ternyata kata Abu Thalha, af'alu ya Rasulullah, aku sudah melakukan itu, keluarga-keluargaku sudah aku berikan sedekah, faqassamaha, aku sisihkan bagian mereka, fi aqaribihi, pada kerabat-kerabatku, wa bani ammihi, dan sudah aku berikan juga kepada bani ammihi. Bani itu anak, ammihi itu paman, berarti anak paman. Pertanyaan ulun, anak paman itu siapa, Pak? Kalau bahasa orang sini sepupu, padahal ada yang lebih tepat, Pak. Sewali ngarannya tuh, sewali. Maksudnya kayak apa? Ulun, nih kakak ulun, ini ulun. Kakak ulun bisi anak misalnya lakian, ulun bisi anak lakian. Anak ulun non anak kakak ulun nih banyak mengucapkan sepupu, padahal sewali. Kenapa sewali? Amun abahnya mati, ulun mati, kawak anak ulun ini jadi wali. Atau anak abang ulun ini jadi wali, bisa. Nah ini sewali namanya. Tapi munah kita seberatan apa ngarannya, Pak? Sepupu tuh, Bang, sudah. Tapi kada jadi masalah. Perbedaan ini kada jadi masalah. Kalau sebab kelahi masalah sepupu lawan sewali ini. Ini info aja. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu, kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi kalimat-kalimat yang sulit. Apa itu kalimat yang sulit? Malun robihun. Masih ingat tadi, Pak, kata Nabi, sedekahnya Abu Thalha itu harta robih, yang untung. Maksudnya untung ini apa? Kata Imam Nawawi ada dua pendapat, robihun dan royihun, pakai ya. Bil ba'i dengan ba, wabil ya'i dengan ya, dibaca royihun. Maksudnya apa? Royihun alaika naf'uhu, sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu untungnya itu seperti royihun alaika naf'uhu, seperti angin yang berhembus sampai kiamat. Nah pertanyaan ulun, sampai kiamat ini angin ini habis lah, Pak? Ada terus. Jadi beruntunglah bapak-bapak yang apa namanya, tihang masjid ini ada duit pian, kemudian AC ini ada duit pian, rumah Quran di belakang tuh ada tenaga, ada semen pian, ada batu pian, ada keramik pian, kemudian apa, yatim piatu di sana itu ada tanah, ada pasir, semen hasil duit pian. Itu manfaatnya kata Nabi seperti angin. Angin kada habiskan sampai kiamat, pahalanya terus menerus. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bersedekah jariah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi nyaman, Pak Ustad. Amun bisi duit ini nyaman. Sedangkan ulun, Pak Ustad, miskin, duit kadeda. Kayak apa anak bersedekah, Pak Ustad? Sudah diberikan oleh Nabi solusinya. Kalau kadeda duit, sedekah dengan tenaga. Kadeda tenaga, senyum. Minimal kada stres dulu, Pak. Ulun tahu pian sampai rumah ini terpikir pulang macam-macam di rumahnya. Ada kadang beberapa jamaah nih di masjid happy, tenang, tenang benar. Kenapa? Dingin. Sampai rumah tuh boleh pulang. Aduh, masalah pulang ini pulang. Nah itulah sebabnya ulun ini kalau ngaji itu bawa happy aja, Pak. Pian kalau ngaji ulun bawa happy. Muna pina lapar makan, pina haus minum, pina mengantuk guring. Nah, karena ulun yakin di rumah tuh kadang beberapa ada orang tuh malih itu guring, Pak. Oh malam tuh jam 12 nah. Kada kau tuh guring juga. Kada jam 12:30 kada kau guring juga. Sampai pengajian duduk. Nah, kadang apa? Alhamdulillah mau teguring. Jadi bawa santai aja. Kayak apa, Pak Ustadz, ulun ini miskin, Pak Ustadz, kada bisi
Harta untuk sedekah bisa dengan doa. Dan dijelaskan juga oleh Nabi dalam satu hadis, inna khuliqa kullu insanin, setiap dari kita itu, kata Nabi, diciptakan manusia ini min bani Adam, anak cucu Adam. Jadi kita ini anak cucu Adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sittina wasalasumi'ah. Ada 360 mufsil. Apa mufsil itu, Pak? Sendi. Sendi. Nah, zaman dulu Nabi 1500 tahun belum ada alat untuk mencek tengkorak badan. Nabi sudah mengucapkan manusia itu diciptakan 360 sendi. Ternyata setelah dicek ilmu kedokteran memang 360 Pak sendi kita tuh. Nah, sendi ini ternyata dalam hadis itu, faman kabbarallah, siapa saja yang bertakbir, wa hamidallah, membaca takbir, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa halala, membaca tahlil. Apa tahlil itu, Pak? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, wasabbaha, kemudian bertasbih, subhanallah, subhanallah, wastaghfarallah, beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian apa? Azala hajaran anit torik, pian berjalan, ada batu, ada paku, ada pepaci, pian sepak. Takbir, zikir, kemudian di jalan ada yang mengganggu pian sepak, au syaukah, atau duri. Duri zaman dulu, au azman, atau tulang. Zaman bahari Pak, habis makan kambing atau dibuang di jalan aja, tulangnya kering. Kemudian amrun bima'ruf, menyuruh orang pada kebaikan. Ayo bapak-bapak, hari ini maghrib jam 18.42 diumumkan di grup. Hari ini Isya jam 19.52, mengingatkan waktu sholat saja. Habis itu video ceramah 1, mengingatkan kepada yang baik. Kemudian nahyun anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar. Ada datilka sitina wasalasumi'ah sulama, ini bisa memberikan pahala sedekah di setiap persendian kita. Berarti setiap sendi kita yang 360 itu, Pak, semua bisa menghasilkan pahala sedekah. Ada lagi kita beralasan, oh sedekah tuh harus duit. Padahal setiap sedekah, setiap persendian ini bisa menghasilkan sedekah. Pian membantu orang, pian menyuruh orang pada kebaikan, pian berjalan ke masjid. Nah, berjalan ke masjid, berwudu, ini semua ada pahala sedekah. Dan setiap persendian ini perlu disedekahi. Dengan cara apa? Ya tadi, takbir, tasbih, tahmid. Jadi jangan bosan Pak. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meskipun ngantuk-ngantuk ada Bapak berzikir, karena itulah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya kita Pak, setiap persendian kita berikan sedekah. Alhamdulillah pagi-pagi bapaknya habis subuh berjalan tuh sambil dilihat di jalan tuh Pak, punya pina ada batu tajam-tajam tuh sepak aja, cuma begamat. Punya pian gancang menyepak kena kepala Pak RT, sarik Pak RT kayaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selesai bab ke-37, hadisnya cuma 1. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab 38. Babu wujubi amrihi wa ahlihi wa auladihi. Bab yang ke-38 yang akan kita baca ini, sebelum kita lanjutkan, bagaimana Bapak-bapak? Masih sanggup? Sanggup? Yang kada sanggup ulun Pak. Jadi lu minum dulu. Minta izin Pak. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab 38 ini membahas apa? Membahas babu wujubi, bab wajibnya. Catat, wajib. Amrihi, menyuruh. Ahlihi, bininya. Menyuruh bini, menyuruh istri, wa auladihi, dan anak-anaknya. Nah, yang bisi anak. Bisi bini wajib diperintahkan. Diperintahkan dalam hal apa? Kebaikan. Kita baca bab penjelasannya. Al-mumayyizin, bagi orang-orang yang mumayyiz, anak yang sudah mumayyiz. Pertanyaannya, mumayyiz itu apa, Pak? Pun? Balik. Ada lagi? Nah, kebanyakan kita mengenal mumayyiz itu balik, padahal bukan balik, Pak. Mumayyiz itu sudah kawa membedakan yang baik lawan yang buruk. Sudah bisa membedakan ini makanan, ini mohon maaf, kucing. Ini minuman, ini kotoran ayam. Sudah bisa bekamih membasuh sorang, itu disebut mumayyiz. Nah, kalau sudah mumayyiz harus diperintah, harus disuruh. Disuruh apa? Sholat. Untuk anak-anak wa mumayyiz wasairun fi ra'yatihi, dan semua orang yang ada di bawah kepemimpinan atau kekuasaannya. Contoh, ulun yakin pian suami, siapa di bawah tanggungan pian, Pak? Istri, anak. Kalau misalnya bos perusahaan, security, supir, acil, pembantu di rumah, ini semua harus pian wajib perintahkan. Diperintahkan dalam hal apa? Bita'atillahi ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata menyuruh bini sembahyang, menyuruh anak sembahyang, menyuruh satpam, security, supir, tukang basuh baju, siapa lagi? OB, apa? CS, itu harus pian suruh sholat. Karena itu di bawah naungan kepemimpinan pian, wajib, kata Imam Nawawi. Cuma sekarang faktanya terbalik. Ibu-ibu curhat, betapa nawan Ustadz, Pak Ustadz, kayak apa caranya menyuruh laki ulun sembahyang nih. Nah, sekalinya terbalik. Nang laki ngalih disuruh sembahyang nih. Kenapa Bu jadi pian menikah lawan bapak atau ketujuh kada sembahyang? Karena ulun kada sembahyang juga Ustadz bahari ya. Nah, sama. Tapi alhamdulillah nang ibunya rajin sudah sembahyang, nang laki terbawa kebiasaan belum sembahyang. Maka kayak apa kayak ini, Bu bersabar ya, bini ya lagi menyuruh akan sembahyang. Laki ulun tuh Pak Ustadz punya sembahyang poler tapi mau unjun hancap pada betulak. Nah, diajak, diperintah atau disuruh, di macam-macam caranya. Tapi pun nah simpani unjun aja. Asal jangan dirusak aja. Tapi unjun pian aman aja lah. Aman aja. Kita harus perintahkan, istri diperintahkan taat kepada Allah, anak diperintahkan sholat. Pian bisi kafe, pian bisi pembasuhan mobil, bisi ada kafenya juga. Iya, karyawannya kayak apa? Harus diperintahkan sholat, diingatkan sholat. Pak Ustadz, masalah sholat ini kan pribadi Pak Ustadz. Aduh usah kita mau campur Pak Ustadz. Biar aja karyawan tuh tahu aja. Nah, tetap ada boleh. Kalau kita mengaji, kalau kita tahu ilmunya, semua yang di bawah kepemimpinan kita wajib diingatkan sholat. Wali kota, camat itu di kantor-kantor camat itu, gubernur di kantor-kantor gubernur tuh wajib diingatkan sholat. Makanya ada azan yang berkumandang di kantor-kantor itu. Mengingatkan apa? Sholat. Tapi Pak Ustadz, kada nyaman ulun menyuruh karyawan ulun ini untuk sembahyang. Kalau kada nyaman di tengah-tengah, di awal diulah perjanjian.
Ikam mun hendak begawi lawan aku lah, hendak jadi karyawanku, ku terima, cuma syaratnya ini, dan sholat 5 waktu. Insya Allah berkah Pak. Salah satunya yang ulun takjub itu karyawan-karyawan yang makan tempat makan itu yang rajin sembahyang itu, ada warung pecel semo gambul di Ulin tuh, di muka Masjid Sulaiman tuh. Itu karyawan-karyawannya Pak, amunnya azan hilang. Nah hendak bayar nih bingung. Kemana karyawannya? Bukan ke masjid, sembahyangan. Jadi mau hendak membayar itu sebelum azan tuh hilang Pak, yang tukang masaknya kadedaan yang anunya. Kenapa? Ke masjid. Kenapa bisa rajin ke masjid? Karena dari atasan sudah ada instruksi duluan. Nah, itu pentingnya. Mudah-mudahan anak cucu kita rajin sholat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cukup menyuruh taat kepada Allah, wa nahihim anil mukhalafah, dan melarang anak cucu kita, melarang istri kita dari mukhalafah, menyelisihi syariat Allah, melanggar syariat Allah. Wa ta'dibihim, dan memberikan adab yang baik kepada mereka. Wa mana'uhum minartikabi manhiyin anhu, dan menjaga mereka supaya tidak melakukan dosa-dosa yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah dapat kita bab ini, tugasnya menyuruh sholat, menyuruh mengaji, menyuruh umpat Isra Mi'raj, Maulid Nabi, menyuruh taat kepada Allah. Tugasnya siapa Pak? Tugasnya nang laki. Ulun Pak Ustadz, anak ulun alhamdulillah sudah ulun kuasai Pak Ustadz. Kawa ulun menyuruh Pak Ustadz. Tapi yang kali ini menyuruh bini Pak Ustadz. Kenapa? Takutan ulun Pak Ustadz. Macam-macam nih kejadian-kejadian nih. Nah, jadi tetap laki itu yang memerintahkan bawahannya, yang dia kuasai, yang dipimpin kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala satu ayat kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur, perintahkanlah ahlaka, keluargamu, istrimu, anakmu, bisalat, untuk melakukan salat. Jadi selesai ini anak bini suruh untuk sembahyang. Jangan terbalik, nang laki disuruh nang bini sembahyang. Nah, kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah bab 38 ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh rahmat, dan majelis yang berkasih sayang kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menginfakkan sebagian harta yang kita sukai. Semoga Allah memberikan kita semua keberkahan sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun, banyak salah kata dari ulun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.